Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, senang banget bisa upload video lagi untuk kalian. Dan kali ini aku mau nge-share lagi kegiatan aku. Ini masih di hari weekend. Ini di hari Minggu ya. Jadi ini ada Mas Fata pagi-pagi. Dan ini niatnya Mas Fata tuh pengen kayak bersihin kamarnya, karena kasurnya ini kan ada udah berapa abad ya, ini nggak dijemur-jemur gitu kan. Jadi ini mau dijemur aja. Ini waktu itu hadiah dari Mama Diana ya, Masya Allah. Terima kasih banget buat Mama. Ini kasur buat Mas Fatah katanya dulu. Ini aku pakai in the box ya. Kalau misalkan kalian mau samaan, ini nanti aku kasih linknya. Kayaknya harganya sekarang turun deh. Waktu itu masih di 1 jutaan gitu. Berapa ya waktu itu ya? Lupa, pokoknya nanti kalian lihat aja untuk linknya. Dan seperti biasa ini aku jemur kasurnya ini di kebun. Kebetulan aku nggak punya tetangga depan gitu ya, tetangga belakang juga enggak, karena aku di depan kebun, belakang sawah, ada di samping-samping. Tapi untuk di gangnya aku, alhamdulillah ini orangnya baik-baik banget, walaupun kita jarang kayak keluar-keluar gitu loh, kayak ya udah gitu masing-masing. Tapi kalau sekalinya ketemu ya kita ngobrol gitu dan kita tegur sapa. Karena semua ini tetangga aku yang rumahnya itu yang hijau di samping rumahku juga, dan di samping rumah emak. Ini kayak yang samping rumah emak ini semuanya bekerja. Yang rumah hijau ini udah mbah-mbah, paling anak-anaknya ada di sini juga semuanya kerja. Dan yang samping aku ini juga kayak ibu rumah tangga juga. Dia juga sibuk dengan kayak ibu-ibu PKK gitu ya. Terus banyak juga job-job kayak bikin-bikinan kayak gitu deh pokoknya. Dan aku juga ya sibuk, karena aku juga sibuk yang lontang-lantung lah ya di luar kayak kerjaan-kerjaan lain seperti itu. Tapi kalau misalnya ketemu kita selalu ngobrol. Nah di sini tuh aku bantu Mas Fata. Sebenarnya ini dia ngerjainnya pengen sendirian gitu, cuma kata aku udah biar cepet aja. Dan dia tuh pengen vakum-vakum juga, karena kan ini kasur juga selain di kamar aku, kamar Mas Fata juga kucing-kucing selalu gitu ya. Pokoknya kalau kucing itu kalau habis ini nih Mas Fata kan Mas Fata ngambil kucing yang main di rumah tetangga tuh, ini Nala ya. Kucing itu kayak tahu kalau kamar habis dibersihin, apalagi misalkan habis diganti spray, pokoknya dibersihin gitu. Dan nah dia tuh langsung naik gitu, kayak dia tuh juga nyaman gitu. Sebenarnya kucing juga kayak pengen kebersihan juga gitu. Kalau udah bersih mereka langsung kayak tiduran aja gitu. Kalau acak-acakan kamarnya, kalau kayak biasa nggak jarang-jarang dibersihin ya sesekali doang, selebihnya tuh ya kayak tidurnya di ubin kayak gitu gitu. Aku nggak ngerti ya, kayak nggak ngerti dia apa gitu maksudnya itu. Tapi kalau udah bersih pasti mereka langsung pada naik ke kasur. Nah ini Mas Fata juga ngebersihin untuk jendelanya, karena ini jendela udah bertahun-tahun nggak dibuka, baru sekarang dibuka. Kenapa baru dibuka? Karena kemarin kan di depan ini ada kandang burung kan, kayak ngehalangin gitu. Aku udah sering bilang banget sama suami aku kalau kandangnya tuh dibawa aja, kalau emang masih dipakai di bengkel sana, kali ada temennya yang mau. Kata suami aku iya aja gitu, sampai udah deh batas kesabarannya habis. Nggak nanya lagi, itu kandang langsung aja aku gotong sama Mas Fata sama bapak itu ke kebun ya. Jadi bodo amat ya, udah nyampe sana terserah dia mau diapain atau mau dibiarin aja. Karena ini depan rumahnya kan aku kayak taruh kayak sofa, kayak meja, dan Mas Fata kamarnya juga kan masih bisa kebuka kayak gitu. Tapi kalau udah ditaruh di kebun kayak gitu sih ya suami aku ya biarin aja gitu, ya iya aja. Pokoknya kalau nungguin suami tuh emang kadang kayak gitu ya. Jadi dia pengen ngerjain tapi nunggu dia moodnya gitu. Nah moodnya itu kapan gitu kan. Akhirnya ya udahlah aku gregetan gitu, udah taruh situ bodo amat gitu kan, mau rusak mau enggak gitu. Kata suami aku jawabnya malah ya udah sih biarin, udah taruh situ aja nggak apa-apa. Akhirnya ya nggak apa-apa juga kan. Nah ini aku udah sapu, sawangnya juga aku bantu gitu ya, aku buang-buangin. Sebenarnya aku tadi tuh kayak mau ada urusan gitu, mau invoice, karena ini ada invoice yang masuk lagi biar aku mau setorin. Tapi aku bantuin Mas Fatah dulu kan akhirnya. Jadi ya udah, terus pas udah setengah jalan kata aku, ya udah ini ibu mau keluar dulu sebentar, mau ada yang dibeli dan ada keperluan. Jadi nanti kalau misalkan masih belum selesai nanti dibantu lagi. Jadi ini aku udah keluar ya, udah selesai invoice. Dan ini aku juga kayak ngeliat kok ada yang diskon gitu kan, tempat atau sabun cuci piring. Dan ini untuk sabun nyuci ya, ini yang wangi banget itu ya, yang kayak agar menurut aku, pakai jelly gitu, lucu bentuknya, cuma situ mahal banget. Dan ini aku langsung aja beli mie, stokan mie aja gitu kalau misalkan lagi pengen masak mie. Dan kebetulan juga hari ini memang nggak masak gitu,
kayak pengen weekend ini tuh udahlah nggak mau diburu-buru untuk masak. Kebetulan juga kan memang pada libur. Jadi hari ini aku mau ngerjain kerjaan yang kebanyakan di luar itu santai gitu, nggak mau yang dibarengin sama masak, karena kalau dibarengin sama masak waktunya makin jauh lagi gitu, makin siang lagi untuk keluar-keluarnya. Kayak tadi kan aku berangkat masih pagi tuh, jadi masih bisa lah ya, nggak terlalu panas dan aku masih bisa ngerjain rumah juga. Kayak gini nih, bantu-bantu lagi buat ngerjain tugas rumah, jadi nggak yang diburu-buru masakan. Kalau misalkan aku udah megang masak itu selesainya siang, dan kalau udah kecapean akunya males kemana-mana gitu, apalagi keluar-keluar. Akhirnya ya udahlah ya, nggak jadi lagi. Di hari ini libur masak, jadi hari ini benar-benar full beres-beres rumah, dari kamar, ruang tamu. Dan ini tetap aja gitu ya, biarpun nggak masak kayaknya lapar nih, kayaknya enak gitu kalau untuk masak mie. Jadi udah masak mie aja yang instan. Baru nggak tahu deh nanti untuk menu makan sore, entah aku mau bikin apa atau masak. Kayaknya sih masak gitu, sambil kayak nanti kan aku harus keluar lagi nih, sorean dikit gitu kan. Jadi udah pulangnya nanti aku mau beli apa gitu yang mau dimasak. Pokoknya kalau misalkan untuk makan malam mah ya agak santai, yang penting kan pagi hari nih mereka biasanya sarapan, kalau nggak ya makan siangnya gitu. Kalaupun nggak sarapan ya tetap makan siang tuh di jam 10, jam 10, jam 11-an itu udah lapar, apalagi suami aku ya. Kalau untuk keluarga aku sih sebenarnya untuk sarapan nggak terlalu banget. Yang penting Mas Fatah pun itu maksudnya aku bikin sarapan, kadang dia sarapan kadang enggak. Jadi cuma buat bekal sarapan dia di sekolah, karena jam 10 dia tuh harus sudah istirahat makan ya. Dia kan pulangnya jam 4 sore. Nah kalau untuk Neji, kalau emang lagi mau sarapan enggak kayak gitu. Juga sama buat aku dan suami aku ya. Nah untuk masak mie-nya ini aku kayak bikin nyemek. Ini Mas Fatah maunya seperti ini, dan ini juga kayaknya aku buatin juga untuk suami aku. Ini nanti tinggal dibawa gitu sama suami aku ya buat makannya. Kebetulan suami aku hari ini nggak pulang gitu. Nah ini udah jadi, dan ini yang di tempat satunya ini untuk suami aku. Nanti aku bakalan anterin juga untuk suami aku, jadi 2 kali balik deh nih. Nanti balik lagi, cuma aku nunggu sorean. Kebetulan suami aku juga katanya udah makan tadi, karena dia nggak pulang ya hari ini, jadi ya udah gitu. Nah ini Mas Fatah udah selesai, kasurnya juga udah diambil karena udah lumayan lama dari pagi, dan ini udah mau zuhur ya, udah lewat zuhur apa lupa. Jadi ini udah tinggal diberesin sama dia, dipasang-pasang lagi, pasang spraynya, dan itu dia dapat paket gitu dari temennya. Jadi ya udah gitu ya. Nah ini tuh yang bikin estetik tuh lampunya, lampu ini nih, lampu kuning gini ya. Untuk lampu Mas Fatah kamarnya sebenarnya mati, jadi dia tuh kalau di kamar udah pakai lampu ini dibantunya gitu, sama lampu yang di atasan atau yang bundar, lampu ring light ya. Dan lampu ini nih LED untuk di kasurnya, jadi ya terang gitu walaupun nggak ada lampu aslinya yang di atas gitu. Aku belum beli, nanti deh lupa mulu ya Allah. Untuk lampu dapur juga, kamar mandi itu juga sama mati lagi, sama lampu belakang. Ya Allah, ada aja pengeluaran tak terduga kayak gitu. Tapi ya udah, untuk Mas Fatah masih kebantu sama lampu ini ya. Dan ini seperti ini aja udah jadi kamarnya. Ini Mas Fatah, alhamdulillah dia tinggal istirahat. Dan ini di skip videonya, ini udah malam hari karena tadi aku kecapean gitu habis beres-beres, terus harus ngedit video gitu kan, bikin video sambil ngedit video. Dan siang harinya aku tadi kan kayak pergi lagi, dan ini pulangnya ini jam berapa ya, selepas maghrib. Aku tadi mampir juga untuk beli ayam. Tadi tuh sebenarnya aku juga mampir ke Mbak Isa sih. Terus kita kayak makan seblak gitu. Cuma nggak aku videoin. Dan ini langsung aja tadi mampir untuk beli ayam. Kebetulan tadi di rumahnya Mbak Isa itu ada tukang ayam yang memang bukanya tuh malam hari. Yaudah sekalian aja aku kepikiran gitu kan. Tadinya mau beli lau mateng, mau beli soto lah atau apa buat makan malam. Cuma kepikiran daripada beli gitu kan, mending aja udah masak buat sekalian bekal sarapan buat Mas Fatah besok bawa, karena besok kan di hari Senin kan udah harus bawa bekal. Jadi udah langsung dieksekusi beli. Ini jangan bosan ya aku masaknya ayam cili padi lagi, karena Mas Fatah memang requestnya seperti itu, pengen ayam cili padi lagi. Jadi ya udah kita masakin deh. Dan karena ini ayamnya cuma ada 4 gitu kan, aku belinya 4 potong, itu dipotong
2 kalau nggak salah, potong 3 deh. Kayaknya ini untuk anak-anak aja cukupnya, dan ini aku tambahin aja untuk pakai kentang. Jadi biar agak banyakan sekalian, nanti kalau misalkan suami aku takutnya malam ini pulang kan biasanya suka lapar. Jadi ya udah deh makannya dicampurin sama kentang biar lebih banyak. Jadi seperti itu ya, tergantung akal-akalan kita aja sebagai ibu rumah tangga. Cara masaknya simple, murah, tapi bikin banyak tuh gimana gitu. Ya kayak gini, ini kentangnya aku iris-iris biar lebih banyak. Biasanya sih orang tua lebih ngalah ya, ayamnya mah nggak dimakan, yang penting asal ada bumbunya aja. Ya udah gitu, enak. Ini kentang pun enak kan kalau udah disambelin kayak gitu. Nah ini udah dicuci bersih, tinggal kita goreng. Ini jam berapa ya aku masak? Di jam 8. Jadi anak-anak baru makan itu selesai jam setengah 9-an weh. Ini dia baru pada makan. Untuk ayam cili padi ini bisa apa aja ya selain ayam gitu. Kayak telur bisa gitu kan. Kayak kentang juga ini bisa dicampurin, ternyata enak gitu kan. Selain kentang di balado ya, atau sambal kentang. Ini tuh enak gitu. Dan bikin apa ya, banyak untuk silau nasi aku. Dan enak juga ya masak malam hari, jadi sekalian untuk buat bekal besok. Paling bekalnya nanti tuh pagi hari atau subuhnya tinggal diangetin aja sama aku. Jadi lebih menghemat waktu, nggak terlalu yang lanjung palanya. Apalagi kalau misalkan baru bangun tidur, kita harus udah ke kamar mandi baru, ya Allah belum nyelesain bawang, betul ngilisi bawang kayak gimana segala macem gitu kan, lama. Ini tuh tinggal ngangketin, jadi praktis banget. Dan di sini aku kayak mau blender bumbunya juga, ini pakai produk ice cruiser dari Miku, karena ini memang udah aku percayain banget, aku suka banget. Bumbunya tuh cuma begini aja langsung gret gitu, kena semua karena mata pisaunya ini tajam banget. Untuk mata pisaunya juga dia tuh ada beberapa jenis gitu ya, jadi tinggal disesuaikan aja. Yang pastinya ini pakainya tuh hemat banget dayanya. Oke, ini kentangnya udah matang, tinggal aku masukin sih, tiriskan gitu kan. Nah, selebihnya langsung nanti kita mau tumis bumbu yang udah di blender tadi. Lupa deh ayamnya kan belum digoreng ya. Kita goreng dulu ayamnya. Sampai lupa ya Allah, karena ya kayak gitu ya, aku kan namanya punya video gitu kan, punya beberapa. Jadi bikin videonya kapan gitu ya, ngeditnya kapan, nah dubbingnya kapan gitu. Jadi nggak langsung diselesain satu hari itu, nggak. Biasanya aku tuh stokin video dulu. Nah udah ada video beberapa gitu, biasanya aku langsung edit beberapa juga. Dan untuk dubbingnya kalau misalkan masih bisa di hari itu ya hari itu, kalau nggak ya di hari keesokan. Jadi kadang suka lupa gitu untuk step-step by video kayak gininya gitu, ini habis ini ngapain kayak gitu loh, jadi dimaklumin ya. Nah ini tuh ayamnya masih tetap digoreng karena ini agak sedikit banyak ayamnya, beda kayak kemarin. Kalau kemarin aku belinya lebih sedikit ya, kalau ini ayamnya agak lebih banyak, ditambah ini ditambahinnya sama kentang, jadi makin lebih banyak lagi. Gorengnya cukup asal goreng aja, jangan terlalu yang sampai gosong, kayak agak kecoklatan aja. Ini kita angkat. Ya Allah sampai lupa, Masya Allah, maaf banget teman-teman online, aku belum salam-salam untuk kalian. Ya Allah, kalian aja nggak pernah bosen gitu ya salam-salam ke aku. Pokoknya terima kasih banget supportnya untuk aku. Pokoknya kalian nggak pernah bosen ya ngikutin video aku. Jadi sekali lagi terima kasih. Semoga dilancarkan segala rezekinya, diberi kesehatan, amin. Dan ini untuk bumbu ayam cili padinya seperti biasa yang udah aku pernah omongin kemarin, cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabenya itu 3 jenis macam. Biasanya aku pakai cabai hijau, cabai merah, dan cabai pedas. Terus dikasih asam atau air asam Jawa. Ini aku taruhin daun salam, dan selebihnya itu kayak dikasih seasoning kayak kaldu ayam kayak gitu kan. Terus kayak penyedap, garam, dan gula. Itu aja sih. Itu udah enak banget menurut aku. Yang bikin enak sih menurut aku asam jawanya itu ya, atau air asam jawanya. Nah ini ditumis sampai bener-bener matang. Terus kita kasih nanti air asam jawanya, diaduk-aduk sampai bener-bener yang udah wangi gitu. Wanginya ini agak sedikit nyengat karena memang cabenya itu 3 jenis gitu, dan ini ditumisnya kayak bener-bener cabe gitu kan. Nah ini aku masukin gula merahnya, tadi aku lupa ya gula merahnya. Terus di sini aku kasih kayak bumbu kaldu ayam, kayak garam, kayak micin semuanya. Tinggal nanti dimasukin si air asam Jawa. Nah ini dia, ini kuncinya nih tuh. Ini yang bikin mantep ini untuk ayam cili padinya.
Oke, ini bumbunya udah matang, tinggal dimasukin aja ayam sama si kentangnya, diaduk-aduk sebentar sampai semuanya merata, meresap. Udah deh, siap disajikan. Dan ini langsung Mas Fatah eksekusi, langsung makan sampai 2 piring. Neji pun 2 piring. Ayahnya pulang tengah malam juga ya 2 piring. Akhirnya sisa pagi ya tinggal bener-bener buat Mas Fatah sarapan. Yang tadinya pikir aku ini bisa lah buat makan sampai besok paginya gitu, jadi aku besok masaknya santai gitu, tapi akhirnya nggak bisa, tetap habis di pagi hari karena udah dibawa untuk bekal makan Mas Fatah. Tapi alhamdulillah ya, senang banget kalau makanan kita tuh langsung habis, semuanya pada suka. Oke deh, sampai sini dulu aja videonya. Terima kasih udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.